Halo musik lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua, Glenn dari Sinfonia Musik. Dan hari ini kita bakalan unboxing dan quick review IM yang baru nih. Dan dari brand yang juga menurut gua sih agak baru karena gua baru denger juga. R2E3. Ya, bukan R2D2 kayak di Star Wars, tapi R2E3, R2E3. Yang nama in-ear monitornya Mermaid. Langsung aja kita unboxing dan bikin quick reviewnya. Musik lover, sekarang kita mau unboxing Mermaid. Tapi maaf banget, gue udah buka plastiknya. Soalnya pas datang ini gue exciting banget ini. Soalnya apa ya, kelihatannya keren gitu. Makanya gue udah buka duluan sebenarnya. Tapi anyway, anggaplah aja masih unboxing ya. Anyway, ini brandnya namanya R2E3. Ya seperti tadi gue bilang di awal, bukan Star Wars ya, yang R2D2 yang robotnya Star Wars bukan, tapi R2E3, R2E3. Nah terus gue dapatnya yang jack 4,4 ya, balance berarti. Fitur-fiturnya gue bacain dulu aja. Ini udah pakai kabel leads ya, 4 strain, kemudian copper silver plated. Kemudian yang menarik, katanya mereka udah patenkan struktural akustik desainnya, ya. Dan yang satu juga gue suka, yang menarik banget nih menurut gue, ini ada replaceable sound tube tuning. Jadi kalau musik lover tahu itu kan filternya itu bisa dibuka, bisa dicabut dan kita bisa pindahin dan kita bisa ganti sehingga bisa ngerubah suaranya. Mungkin mirip-mirip kayak dulu gue pernah apa ya, BGVP kalau nggak salah pernah ada yang kayak gitu juga, dan itu gue juga tertarik banget. Ya terus fitur lainnya katanya mereka klaim ini adalah balance dan natural tonality. Ya nanti kita dengerin juga karena gue bakalan ngasih impresi untuk quick reviewnya. Terus shell design for comfortable fit. Jadi shellnya itu pasti enak di kuping. Ya untuk speknya sendiri, ini gue cepat aja, kita buka aja langsung ya. Boxnya kayak gini, dibukanya. Ini ada magnetnya ya, jadi enak nih. Ini di samping ada speknya, terus di belakang informasi dari perusahaannya. Udah gitu doang sih. Nah, bukanya kayak gini. Set. Nah, di dalamnya ini ada kayak gambar nih. Nah, ini gue cukup suka nih tagline-nya mereka. Have you ever been touched by a song? Oke, keren kan? Jadi lu pernah tersentuh nggak sama lagu gitu, sama satu musik gitu. Ini keren banget. Nah dalamnya kayak gini ya, ada ini buds-nya, kemudian ini dua ini apa sih namanya, filternya. Jadi kita bisa ngerubah filternya, akan ngerubah suara juga. Terus ini ada ear tipsnya, dikasih 6 pasang ya. Ada yang ini tulisannya balance mungkin ya, ada yang fit. Jadi mungkin yang lebih cocok ke kuping sama yang tuningnya balance gitu. Entahlah, nanti kita cobain. Gue kayaknya mau nyobain masing-masing satu ya. Jadi yang balance dulu, sama abis itu yang fit, pasti yang M, ukuran kuping gue gitu. Sudah dapat case, ini case-nya hard case, bagus, ada logo R2E3-nya atau Mermaid, gue nggak tahu ini. Pokoknya gambarnya keren. Kita buka. Oh, ini kabelnya. Kabelnya 4,4 ya, balance ya. Nanti kita bahas lebih detail. Ini apa nih? Warranty card. Nah, ini ada warranty cardnya. Oke, kita buka aja ininya dulu. Oh, belum dipasang tipsnya ya. Jadi masih bentuk kayak gini. Ya. Ini ada 2. Kita keluarin juga ininya, filternya, tube filternya yang bisa diganti-ganti katanya. Apalagi? Nggak ada apa-apa lagi kan? Ini udah gitu doang. Oke. Ini aja isinya. Ada tube filternya, ada kartu garansi, ada unitnya, ada tips, ada case, ada kabel 4,4, terus ada cover jacknya. Ini gue cabut aja
cover jacknya. Ya seperti ini. Oke, sekarang gue mau pasang dan gue akan cobain, tapi enggak. Kita akan bahas dulu bagian-bagiannya. Abis itu nanti gue nyobain kasih quick reviewnya, oke? Ya ini gue pasang-pasang dulu. Oke, musik lover udah kepasang. Kayak gini bentuknya jadinya. Jacknya 4,4 balance ya. Cover jacknya ada tulisan R2E3 ya, dari aluminium, gold plated, straight yang lurus. Nih kabelnya ini di braid tebal. Music lover ini memang tipikal kabel leads ya. Ngomong-ngomong kabel leads itu kabel yang cukup premium. Jadi biasanya kualitasnya bagus kabel leads itu. Ya, dipilin atau di braid ya, tebal tapi lentur gitu, cukup mudah dibentuk. Jadi bukan yang kaku gitu. Tuh. Ya, dan kelihatannya solid banget. Splitter ada logo R2E3-nya di sini. Tuh. Ya, splitternya sama kayak cover jacknya juga dari bahan aluminium. Konektornya 2 pin. Ya, ukuran 078. Yang kanan ada list merahnya di sini. Ya, list merah. Kemudian yang kiri itu listnya warna biru. Di atas itu. Oke, ada kayak sleeve untuk di over ear-nya biasa supaya kuping kita nggak sakit. Apalagi yang kalau kayak braid ini kalau langsung kena kuping biasanya agak kayak nggak enak gitu, makanya dia pakai kayak sleeve lagi. Oke, shellnya bahan aluminium alloy. Faceplate-nya ini menurut gua desainnya oke banget. Desainnya sederhana, faceplate-nya polos, cuman ada logonya aja. Yang nggak macem-macem, keren. Terus ada tulisan mermaid di sini, kalau misalnya bisa lihat tulisan mermaid. Shellnya itu bentuk kayak kontur kuping, jadi yang kayak ciem. Ada kayak bolongan gede di sini. Itu kayaknya buangan udara sih, kayak fan gitu. Ini nozzle-nya yang bisa dilepas, filternya bisa diganti gitu. Nozzle-nya ya akan merubah tuning. Cara bukanya itu diputar aja kayak gini. Lepas langsung, dan kita pasang lagi. Ear tipsnya warna hitam, bahan silikon, cukup lembut. Ya, tipikal yang nozzle agak pendek, bor gede. Ya, kayak gitu. Ini kelihatan solid banget sih, kelihatan build-nya bagus banget, desainnya juga minimalis tapi keren. Ini gue suka. Ya, untuk desain build-nya ini gue kasih poin tinggi lah, gue kasih poin 9 untuk desain sama build-nya. Ya, oke music lover, abis ini gue mau coba dengerin suaranya. Gue akan pakai tips yang balance kayaknya itu. Terus gue mau dengerin. Ada 2 filternya, filter yang hitam sama filter yang ini yang putih, ya, yang silver. Gue akan cobain ya. Ingat ini cuman fast impression atau fast review, jadi tuningnya aja secara umum cepat gue dengerin. Oke, tungguin dulu ya. Music lover, gue udah nyobain nih tuning suaranya. Ada 2 kan, gue pakai filter yang hitam sama filter yang silver. Pertama gue bahas dulu yang hitam. Filter yang hitam yang ini arah suaranya
mid centric. Jadi akan cocok banget mungkin yang vocal lover. Bassnya bukan tipikal bass yang gede untuk yang hitam ini ya. Ini tipikal bass yang arahnya lebih ke tight. Jadi bukan yang warm, bukan yang basah gitu. Ini agak cenderung kering kalau yang hitam ini. Ya, yang lebih menonjol itu di midnya. Jadi vokalnya itu kerasa jelas banget, kerasa intimate banget, kerasa tebel dan ya kayak deket sama kita gitu vokalnya. Treble-nya cenderung agak extend, ya jadi cukup open dan airy untuk treble-nya. Ya, jadi yang suka sama vokal kemungkinan besar bakalan suka ini, yang hitam, ya, yang filter hitam ini. Ya. Nah, sekarang yang filter silver, suaranya benar-benar berbeda musik lover. Ini yang silver yang dipakai di sini ya. Ini gue buka dulu biar kelihatan. Ya, filter silver ini arah suaranya ini lebih warm, lebih basah. Ya, jadi bassnya itu lebih punya body, lebih tebal, lebih berisi. Vokalnya cenderung sedikit lebih mundur. Ya, jadi nggak semaju yang hitam di filter yang hitam. Treble-nya gue pikir masih agak mirip. Ya, jadi kalau yang silver ini mungkin arahnya cenderung kayak V-shape. Gue pribadi lebih suka yang pakai filter silver ini karena lebih ada bodinya, bassnya lebih dapet. Terus gue memang nggak terlalu suka yang vokalnya terlalu maju. Gue lebih suka vokalnya yang sedikit agak di belakang gitu. Jadi gue nggak terlalu suka yang vokalnya nyemprot gitu ya. Treble-nya dua-duanya cukup open dan airy. Jadi gue masih suka dua-duanya untuk treble-nya. Tapi memang untuk yang lebih fun, lebih enak didengerin itu yang memang silver filter gitu. Ya itu sih pendapat gue, itu yang gue dengerin, itu yang kuping gue rasakan. Bagusnya kalau memang ada kesempatan sih Music Lover cobain sendiri sih. Oke Music Lover, kayaknya itu aja dari gue hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!